Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun a'azzanallahu wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan pada pagi hari ini. Allah masih mengizinkan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah, mempersiapkan pundi-pundi amal, menyiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya, menyiapkan amal soleh dengan amal soleh yang paling baik amalnya. Dan semoga dengan kumpulan-kumpulan amal soleh itu kita mampu menjadikan mizan nanti ketika kita ditimbang berat amal soleh yang kita pikul selama ini menjadi pemberat kebaikan di hari akhir nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti, yang teguh dengan kuat meneruskan risalah-risalah Islam yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah, maka luruskan niat kita kembali. Kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban seorang muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, minal mahdi ilal lahdi. Bahwa mencari ilmu itu kewajiban kita dari buayan sampai nanti kepada liang lahat. Ayyuhal hadirun a'azzanallahu wa iyyakum. Telah berlalu 7 panggilan kepada manusia. Sudah ada 7 panggilan yang sudah kita bahas di masjid ini setiap hari Sabtu, dan kita sudah memasuki kepada panggilan yang ke-8. Kira-kira panggilan pertama masih ingat nggak Pak? Panggilan pertama kita disuruh ngapain? Ya ayuhan nas ubudu rabb. Masya Allah, alhamdulillah. Panggilan pertama itu adalah kita disuruh beribadah. Ya. Seluruh manusia, dan perintah pertama itu adalah disuruh untuk beribadah seluruh manusia. Panggilan ke-7 kemarin, terakhir pekan yang lalu sudah kita akhiri. Tentang apa Bapak-bapak? Ada yang masih ingat? 7 hari yang lalu. Tentang hari kiamat. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada panggilan ke-8. Nah, bismillah, silahkan dibuka Quran surat Al-Hajj
ayat 5. Ini adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia. Quran surat Al-Hajj ayat yang kelima. Surat Al-Hajj yaitu surat yang ke berapa Pak? 22. Naam. 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu Bapak ya? Baik. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Baik, yang ada di room Zoom boleh dibuka surat Al-Hajj ayat 5. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua, yaitu pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami telah menurunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. Naam, ayyuhal hadirun jamaah kuliah subuh yang semoga dirahmati Allah. Berkenaan dengan surat Al-Hajj ini,
yaitu panggilan kepada manusia, panggilan kepada kita, baik itu orang Islam maupun orang kafir. Maka di sini kita akan belajar yang pertama adalah berkenaan dengan mereka manusia-manusia yang meragukan hari kebangkitan. Manusia-manusia yang meragukan hari kebangkitan. Sekilas kemarin kita membahas masalah ini, cuma belum detail. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar detail tentang perjalanan hidup manusia. Baik. Di sini ada dua golongan, yaitu golongan mukmin. Kemudian yang satu lagi adalah golongan kafir. Golongan mukmin ditandai dengan tanda panah yang lurus. Kemudian orang kafir dibuktikan dengan tanda anak panah yang putus-putus. Seperti itulah gambarnya. Alam dunia sama. Kita dengan orang-orang kafir sama, diberikan kesempatan 24 jam. Ya. Kita diberikan kesempatan yang sama 24 jam dengan orang kafir, dan kita sesama muslim juga diberikan kesempatan yang sama 24 jam. Ada yang menjadikan waktu 24 jam itu dengan maksimal, dan kita sudah mempelajari bersama tanda-tanda akhir zaman itu adalah dilipatnya apa, Pak? Ada yang masih ingat dilipatnya? Dilipatnya zaman. Zaman itu seolah-olah waktu itu berlipat cepat sekali. Dan tanda-tanda orang menurut Ibnu Katsir, di antara tanda-tanda orang yang merasakan cepatnya waktu itu adalah mereka-mereka yang, mohon maaf ini saya hanya menyampaikan saja, mereka yang tidak berkah hidupnya. Jadi merasa cepat, tiba-tiba kok sudah sore. Tiba-tiba kok sudah malam. Tiba-tiba kok sudah 1 bulan, 1 pekan, Masya Allah. Kita diberikan waktu yang sama 24 jam. Baik itu sesama muslim maupun dengan orang kafir. Kemudian di alam kubur, ketika sudah meninggal di alam kubur, sekilas juga pernah saya membahas tentang bagaimana kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di alam kubur. Baik, bismillah, kita mencoba masuk kepada pembahasannya. Tiupan yang pertama. Baik, tidak ada mikrofonnya soalnya ini. Headset ini nggak ada mikrofonnya. Sudah. Baik. Bismillah. Bisa dipahami, diengen-engen dulu silakan Bapak-bapak perjalanannya. Karena yang biasa membingungkan itu adalah pembagian catatan amal, hisab, dan mizan. Biasanya diketukar-tukar. Pembagian catatan amal, kemudian apa? Hisab, kemudian mizan. Baik. Ayyuhal hadirun a'azzanallahu wa iyyakum. Nah, seperti ini. Teman-teman yang kelas 5 sudah sampai sini belum? Belum ya? Baik. Yang kelas 6 sudah pernah ya? Sudah pernah dibahas. Baik. Tiupan pertama itu adalah tiupan faza. Di sini tertulis di situ tiupan faza, tiupan yang mengagetkan, ya. Tiupan yang mengagetkan manusia. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, itu tiupan di hari akhir, tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat siapa, Bapak? Malaikat Israfil, yang saat ini trompetnya itu sudah berada di mulutnya malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil saat ini dalam hadis diterangkan atau disebutkan saat ini beliau sedang menghadap ke arsy Allah, siap untuk menerima instruksi untuk meniupkan trompet itu. Tapi tidak perlu dibayangkan bagaimana mulutnya,
trompetnya seperti apa, tidak perlu dibayangkan. Kita hanya cukup beriman. Tiupan faza, kalau menurut Ibnu Taimiyah ada 3. Tiupan faza, tiupan yang mengagetkan. Wah, kaget, manusia tuh kaget. Kok sudah ditiupkan? Dan saya pun pernah merasa kaget. Waktu saya berada di Semarang saat itu, waktu madrasah diniyah, sekolah sore, itu seperti ada trompet. Ternyata speaker masjid mendengung. Saya udah kagetnya minta ampun. Wah, ketakutan saya. Suara apa ini? Benar-benar takut waktu itu. Karena tiupan trompet ini adalah tiupan yang sangat mengagetkan. Menyadarkan semua manusia yang saat itu sedang lalai, kemudian dikagetkan oleh tiupan ini. Tiupan faza ini, ya, setelah ditiupkan menurut Ibnu Taimiyah, kemudian ada tiupan kedua, tiupan yang mematikan. Jadi seluruh manusia atau seluruh makhluk Allah itu mati kecuali yang Allah kehendaki tetap hidup. Wallahu a'lam. Siapakah yang dihidupkan itu? Wallahu a'lam. Apakah yang malaikat Israfil itu ikut mati? Wallahu a'lam. Tapi dalam keterangan hadisnya atau dari keterangan nas-nas yang sharih, ada makhluk Allah yang dikehendaki untuk hidup. Kemudian tiupan yang ketiga baru tiupan kebangkitan. Namun kami di sekolah Nisrina mengajarkan 2 tiupan saja. Karena menurut Syekh Saleh Ibnu Utsaimin, tiupan itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah tiupan faza, tiupan yang mengagetkan digabung dengan tiupan yang mematikan. Yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Nah, tiupan kebangkitan nanti kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, dibangkitkan sesuai amal perbuatan kita. Dibangkitkan tanpa alas kaki dan tanpa berpakaian. Jadi kita nggak pakai sendal, nggak usah memikirkan kira-kira ada kerikilnya atau panas atau tidak, nggak usah membayangkan. Atau aspal, tidak tahu. Dan kita juga tidak berpakaian, telanjang bulat. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya kita dibangkitkan oleh Allah itu dalam keadaan ada berkulumnya, apa sih namanya, masih belum sunat. Ya, kita dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kita saat bayi itu belum sunat. Terus sunatnya kapan Ustadz nanti? Oh, nggak tahu, kita nggak usah mikirin juga. Kita nanti di akhirat itu disunat atau tidak, kita tidak tahu. Nah, kemudian nanti kita juga diizinkan oleh Allah ketika sudah dibangkitkan dari kubur, kita diizinkan oleh Allah melihat malaikat dan melihat jin. Ya. Melihat malaikat dan melihat jin. Sama seperti tadi malam. Maghrib. Ini ada bapaknya nggak di sini ya? Nggak ada. Saya kaget. Adlan itu datang ke rumah saya dengan keringat. Mas Akmal, ada jin, cepetan, ada badannya, nggak ada kepalanya. Saya kaget saya. Orangnya duduk, jinnya tuh duduk di mana? Duduk di situ, di samping rumah Bu Muna, di samping toko. Di samping toko itu ada kursi jati sedang dipasang gitu, orangnya duduk. Saya kaget, beneran ada jin, beneran, nggak ada kepalanya, nggak kelihatan. Ternyata setelah saya datang, saya lihat, langsung saya deketin, memang nggak kelihatan kepalanya memang, karena gelap, karena di tempat gelap, jadi duduk saja, benar-benar nggak kelihatan kepalanya. Dari jalan sini, dari depan TK tuh nggak kelihatan kepalanya. Ketakutan tuh saya, ada Adlan, ada Aiman, ada anak saya Albar, bertiga di situ, cuma ngeliatin terus. Saya bersyukurnya nggak lari anak-anak itu. Cuma gini-gini terus. Akhirnya saya deketin, ternyata manusia. Ternyata adalah bapak-bapak yang ada di konveksi belakang rumah saya. Ya, yang bekerja di situ, sedang telepon. Masya Allah, ini bukan jin Adlan, bilang gitu kan. Ini manusia.
Saya mengajarkan kepada Adlan Aiman sama anak saya supaya tidak takut sama jin. Adab terhadap jin pernah kita ajarkan ketika di mana dulu Syamil pernah diajarkan ya. Fitra ikut nggak waktu di camping di Cijeruk ikut? Syamil juga tidak ikut? Ikut nggak? Ikut. Jurit malam ya? Jurit malam. Ada jurit malam. Malamnya itu ada materi tentang adab terhadap jin. Pembekalan sebelum jurit malam. Nah, saya praktekkan lagi, saya ajarkan lagi kepada sepupu saya itu sama anak saya. Pokoknya jangan takut sama jin itu, jangan takut. Karena di antara adab terhadap jin itu adalah salah satunya tidak takut. Amr bin Yasir, seorang yang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, ya. Amr bin Yasir itu pernah dilihatin sama jin. Ini jadi cerita jin sebentar ya Pak ya. Supaya nanti kalau ngelihat jin jangan takut pokoknya. Wah Ustadz sok berani Ustadz nih. Coba sana. Ya pokoknya bismillah dulu kan begitu ya Pak ya. Di antara apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir. Ketika Amr bin Yasir itu berada di sebuah sumur. Kemudian dinampakkan sosok perempuan yang tidak enak dilihat saat itu oleh Amr bin Yasir. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir? Apakah Amr bin Yasir lari? Lah, tidak. Amr bin Yasir mengejar perempuan itu dan mencoba membunuh jin itu. Maka di antara adab kalau ketemu jin itu adalah ya melukai atau membunuh jin itu. Itu di antara adab ketika bertemu dengan jin. Wah, beneran nih Ustadz. Karena ada salah satu Ustadz yang mengatakan sama saya, kamu berani di sini. Nanti kalau kamu dilihatin setan gimana? Iya sih, soalnya jelek sih wajahnya. Coba kalau cantik. Ada yang ngomong sama saya begitu itu. Coba kalau cantik atau ganteng, kan enak saya ajak ngobrol. Wajahnya jelek sih, jadi ya saya agak gimana gitu. Wah, begitu ya Ustadz ya? Masya Allah. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, itu sekilas tentang adab terhadap jin. Dan kita nanti akan melihat jin. Seperti apa wajahnya, seperti apa rupanya, kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Ketika di hari kebangkitan bisa melihat malaikat dan bisa melihat jin. Nah, dan ini di antara tanda-tanda tiupan yang kedua. Kemudian padang mahsyar. Ada apa di padang mahsyar itu, Bapak-bapak sekalian? Di padang mahsyar adalah nanti kita akan digiring oleh Allah. Ya. Setelah bumi digantikan dengan bumi yang lainnya, maka kita digiring oleh Allah. Kemudian lamanya waktu kita di padang mahsyar itu ada 50.000 tahun. Padahal satu hari di sana lamanya sama seperti 1000 tahun ada di bumi. Satu hari di padang mahsyar itu seperti 1000 tahun di bumi. Dan nanti kita di padang mahsyar itu ada 50.000 tahun. Ini kita belum masuk neraka, belum masuk surga. Baru di padang mahsyar. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kemudian para sahabat itu bertanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang jaraknya matahari 1 mil itu, apakah 1 mil di dunia atau 1 mil di akhirat? Namun yang jelas 1 mil itu adalah jarak yang sangat dekat sekali. Tidak ada riwayat yang mengatakan jaraknya 1 jengkal. Tidak ada sama sekali riwayat yang menyebutkan matahari didekatkan sejauh atau sedekat 1 jengkal. Tidak ada. Yang ada 1 mil. Kemudian manusia saat itu karena saking panasnya matahari itu, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Ini gambaran tentang padang mahsyar. Dan di padang mahsyar pun juga nanti ada syafaat atau pertolongan, yaitu Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di antara bocoran siapa yang mendapatkan syafaat
adalah mereka yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita bismillah berlomba-lomba ya, kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Meninggalkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan syafaatnya. Kemudian setelah mahsyar, masih ingat Bapak perjalanannya habis itu apa Pak? Setelah mahsyar kemudian pembagian catatan amal. Nah, pembagian catatan amal. Apakah catatannya seperti ini? Wallahu alam. Namun dalam riwayat dijelaskan namanya adalah bitokoh. Ada berapa lembar bitokoh, Pak? Ada 99 ya. Ada 99 lembar. Satu lembarnya berapa? Lebarnya apakah selebar ini kertas A5 atau bagaimana? Ya, bitokoh itu lebarnya atau besarnya itu adalah sejauh mata memandang. Wah, sejauh mata memandang. Catatan amalan kita bitokoh. Kemudian pembagian catatan ini disebutkan di sini adalah orang mukmin menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kemudian fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kalau kita menerima catatan amal dengan tangan kanan kita, ya, maka nanti kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Wa amma man utiya kitabahu bisimalih. Kemudian apa ya Pak ya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Iya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kemudian fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Masyaallah, naudzubillah. Ya, jadi orang-orang kafir menerima catatan amalnya itu dengan tangan kiri dan dari belakang punggung. Seperti apa? Apakah begini menerimanya dari belakang punggung dia nggak ngelihat atau bagaimana? Wallahu alam, saya belum bisa mempraktekkan, takut salah saya. Khawatir salah. Ya, ini diantara dengan pembagian catatan amal. Ya. Baik. Jadi catatan amal kita lebarnya atau panjangnya sejauh mata memandang dan ada berapa lembar? 99 lembar. Atau 99 halaman. Masya Allah. Setelah pembagian catatan amal, kemudian diapain Pak? Dibagikan catatan amalnya, apa yang dilakukan? Ya? Langsung di mizan atau dihisab dulu? Iya, dihisab terlebih dahulu. Ya. Umat yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur, lagi-lagi kita tuh bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi jangan bertanya, yang paling akhir umatnya siapa Ustadz? Nggak ada keterangannya. Nggak usah ngarang-ngarang. Berkaitan dengan hal yang gaib, kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kecuali ada dalil atau dari nas yang sharih, yang jelas, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Pokoknya berkaitan dengan yang gaib, kita tidak boleh ngarang-ngarang. Kata kuncinya itu. Nah, dihisab ini, umat yang pertama kali dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendapatkan kemudahan hisab yang pertama, kan yang mudah itu, maka bismillah, ayo kita buktikan dengan amal soleh yang bagus juga, layak untuk dihisab dengan cepat. Ya.
Kemudian pada saat itu manusia diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia. Tentang apa saja, Pak? Pertanggungjawaban tentang apa saja? Kalau dalam surat Yasin, yang ditanya itu apa? Yang menjawab itu apanya? Tangan, kakinya, menjawab. Seluruh perbuatan kita, tubuh kita ini nanti dihisab, ditanya oleh Allah satu persatu dengan detail. Begitu juga dengan harta. Kalau harta ada dua pertanyaannya. Dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Tentang ilmu, ya, seberapa jauh ilmu itu dimanfaatkan. Maka yang namanya orang berilmu itu adalah mereka yang mengamalkan, bukan mereka yang banyak ilmunya ya hanya menjadi wisata ilmu pengetahuan. Bukan, tapi ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan. Meskipun itu sedikit, kalau diamalkan itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Nah, dihisab. Pada saat itu manusia diminta pertanggungjawabannya atas semua perbuatannya selama di dunia. Semua manusia. Apakah jin juga, Pak? Iya. Jin juga sama. Dihisab juga atas perbuatannya. Karena jin juga mendapatkan amanah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nggak usah iri dengan jin. Kalau hewan dihisab tidak? Ya? Saya pernah menjelaskan. Hewan dihisab tidak? Dihisab hewan itu. Hewan itu dihisab. Sesama hewan pun juga dihisab. Dalam hadis dikatakan sampai kambing dengan kambing ketika dia saling menanduk itu juga nanti akan dihisab. Jika hewan dengan hewan saja dihisab, bagaimana perbuatan manusia dengan hewan? Kira-kira manusia dihisab nggak tentang perbuatannya dengan hewan? Pasti dihisab. Yang ngasih makan kucing, yang merawat ayam, tuh kan, masya Allah. Yang merawat kambing, habis dirawat disembelih coba, kan begitu. Iya, masya Allah. Baik. Sesama hewan pun juga dihisab nanti. Setelah sesama hewan dihisab, diapain? Diapain? Ada yang masih ingat pelajarannya? Oh, ditimbang, bukan, Pak. Bukan. Setelah hewan sesama hewan dihisab, maka hewan itu dijadikan debu yang berterbangan. Dijadikan debu. Ya. Maka saya mengingatkan kembali dalam surat An-Naba ayat terakhir, ya laitani kuntu turoba. Ketika manusia mengatakan ya laitani kuntu turoba, itu setelah manusia melihat para hewan itu dirubah sama Allah menjadi debu. Karena manusia dihisab dengan berat, ya Allah, udah menerima catatan amal dengan tangan kiri, kemudian dia sudah tenggelam dengan lautan keringatnya, kemudian dia melihat ya bagaimana hisabnya para hewan. Oh, ternyata hewan dihisab juga. Kok enak banget, setelah dihisab dijadikan debu. Lah aku dijadikan Allah tetap sebagai manusia yang nantinya akan dihisab. Kalau dia masuk neraka, ya dia di neraka selama-lamanya. Maka dia pengen minta sama Allah tuh dijadikan debu aja deh, biar nggak disiksa. Masya Allah. Nah, kemudian setelah hisab, pembagian catatan amal, kemudian dihisab amalnya satu persatu. Habis itu diapain? Iya, ditimbang. Masya Allah. Mizan, ditimbang. Pada hari itu amal perbuatan manusia ditimbang.
Timbangan ini memiliki 2 daun timbangan. Ada 2 daun timbangan. Jika mizan ini digunakan untuk menimbang langit dan bumi, ada 2 timbangan. Jika mizan ini digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Jadi gimana Pak timbangannya? Nggak usah dibayangkan, nggak nyampe. Oh, ada 2 timbangan langit dan bumi. Wah, nggak nyampe deh pokoknya. Baik. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang ditimbang itu adalah manusianya. Manusia ditimbang. Berarti sama seperti timbangan badan Ustadz. Wah ya nggak tahu. Yang pertama yang ditimbang adalah manusianya. Riwayat yang kedua yang ditimbang adalah bitokohnya. Apa? Catatannya. Riwayat yang ketiga yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Ada 3 riwayat berkenaan dengan timbangan ini. Terus gimana Ustaz kalau timbangan amal itu? Kan nggak kelihatan amal itu. Gimana cara nimbangnya? Ya wallahu alam, Allah maha. Ya. Allah itu kan maha berkuasa, maha berkehendak, ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah itu berkehendak atas segalanya. Bukan Allah maha segalanya. Yang perlu diluruskan adalah nggak boleh kita mengatakan Allah itu maha segalanya. Maksudnya apa itu maha segalanya? Segala yang baik atau segala yang buruk? Nah, kan gitu. Ada nggak Allah maha segalanya? Ada nggak? Ada nggak Pak? Allah maha segalanya? Apa artinya? Bahasa Arabnya Asmaul Husnanya apa? Allah maha segalanya. Karena ini biasa di lingkungan kita, di masyarakat itu Allah itu maha segalanya. Gitu. Yang lebih parah lagi Allah itu jos gandos. Wah guandem tenan. Wah yang bahaya itu. Saya pernah mendapati dosen seperti itu. Aduh mau nasihatin gimana gitu. Allah itu guandem. Wah jos. Wallahu alam. Gak usah kita menamai dengan nama-nama Allah yang tidak Allah namakan dengan namanya yang seperti itu. Gak usah. Gitu. Baik. Mizan. Ada 2 perbuatan. Ada 2 perbuatan yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk memperberat mizan. Apa Pak kira-kira? Ada yang masih ingat Pak? Hadis-hadisnya Ustadz, para Ustadz? Jangan malu-malu, ayo. Ada 2 kalimat. Kalimatani, khafifatani, gimana? Kalimatani, khafifatani. Wah, saya kok lupa ya. Khafifatani, tsaqilatani fil mizan. Habibatani indar Rahman. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ini kalimat ini. Ya. 2 kalimat yang menjadi pemberat di timbangan. Ya, apa fitrah? Tadi fitrah? Kalimatnya yang menjadi pemberat. Subhanallah. Ya. Malu-malu. Baik. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Daripada kita bengong di atas motor, atau dengerin musik, lebih baik kita zikir subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Terus seperti itu. Karena ini menjadi pemberat. Yang kedua adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau sekiranya langit dan bumi itu ditimbang dengan hanya kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Silahkan dipraktekkan. Boleh berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh. Tapi yang benar, jangan la ilah. Khawatir nanti salah. Khawatir nanti bermudah-mudah dalam begitu. Yang jelas saja. Sama seperti saya ngajarkan ke anak-anak ketika zikir habis sholat. Harusnya bagaimana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi itu
Panawah, 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 panawah. Karena pengen cepat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kayaknya kok nggak sabaran. Akhirnya apa? Dulilah, 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 dulilah. Nah, begitu. Kalau Allah Akbar gimana kira-kira? Barwakbar, wakbar, 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 wakbar. Kok wakbar jadinya ya? Harusnya Allahu Akbar, sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, kelamaan Ustadz, gitu. Kelamaan. Ya, biar sabar, pelan-pelan ya. Seperti itu. Enggak usah terburu-buru, enggak usah tergesa-gesa karena al-ajalatu minas syaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa itu termasuk bagian dari perbuatan setan. Begitu juga dengan berzikir. Zikir habis sholat itu jangan cepat-cepat. Dulillah, dulillah, dulillah. Wakbar, 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 wakbar. Wakbar jadinya. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu. Kan saya sudah lincah, Ustaz. Oh ya, ya monggo seperti itu. Ya. Baik. Berikutnya setelah di mizan, setelah diberikan catatan amal, kemudian ditimbang, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian diapakan? Apa step berikutnya? Step berikutnya adalah kita mendatangi apa? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Kautsar. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi itu memiliki telaga. Dalam hadis diriwayatkan seperti itu. Setiap nabi itu memiliki telaga. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi setiap nabi memiliki telaga. Telaga yang paling agung adalah telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari kasturi. Ada yang pernah mencium bau kasturi, Pak? Saya kok belum pernah ya. Kalau ada yang berkenan nanti wakaf atau sedekah kasturi ditaruh di situ juga boleh. Itu ada parfum sudah hampir habis di situ, nggak tahu tuh wakafnya siapa, tapi alhamdulillah bersyukur dan banyak yang seneng itu, masya Allah. Kalau kasturi saya belum pernah, seperti apa kasturi itu, baunya bagaimana belum pernah mendapatkan, belum pernah mencium. Baik. Kemudian siapa yang meminumnya maka tidak pernah merasakan haus selama-lamanya. Ya, tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Karena di situ tidak ada minuman bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya juga belum tentu minum. Belum tentu minum juga. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya belum tentu minum ini. Ya. Karena dalam hadis diriwayatkan ketika ada seorang muslim yang dia tuh mau mendekati telaga itu, dihalau oleh malaikat. Kemudian Rasulullah mengatakan, itu umatku, itu umatku. Kemudian malaikat itu menjawab, kamu tidak tahu apa yang dilakukan sepeninggalmu. Padahal dia orang seperti itulah. Kemudian setelah di telaga, habis minum air telaga, maka dia masuk ke dalam apa, Pak? Masih ingat? Apa itu? Setelah telaga ini ujian keimanan, ya. Ada ujian keimanan. Ada apa saja di ujian keimanan itu? Yang pertama adalah di ujian keimanan itu hanya ada dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman dan golongan orang yang munafik. Orang kafir sudah nyemplung duluan. Nih, mohon izin. Sudah nyemplung duluan di sini. Dari mizan langsung dicemplungin. Nah, di sini pakai pen, ada pen di sini ternyata. Ya. Baik.
Di sini ini habis dari mizan, kalau orang kafir yang putus-putus ini habis ditimbang oleh Allah, dia langsung masuk ke dalam neraka jahanam, langsung dimasukkan. Maka di ujian keimanan ini hanya tersisa 2 orang, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Bapak masih ingat orang munafik itu apa, Pak? Idza apa, Pak? Idza ahdatsa kadzaba, kemudian wa idza wa'ada khona. Satu lagi apa ya? Wa idza tumina khona, wa idza wa'ada akhlafa. Baik. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Orang munafik itu, kalau dalam buku yang lain ada 50 ciri-ciri orang munafik. Tapi dalam hadis ini cuma 3. Salah satunya adalah jika dia berbicara dia dusta, bohong. Jika dia itu diberikan amanah dia mengingkari, dan jika dia diberikan kepercayaan dia khianat. Tapi ada nggak ciri-ciri munafik yang lainnya? Ada. Orang yang malas-malasan sholat subuh dan sholat isya termasuk ciri-ciri orang munafik. Yang malas sholat subuh, entar-entaran. Sholat isya-nya juga entar-entaran, entar aja deh. Kan sholat isya itu kan boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan sholat, jadi entar aja deh. Padahal yang di awal itu berjamaah, sedangkan yang di akhir itu biasanya sholat sendiri. Kecuali diakhirkannya sama-sama berjamaah. Nah, ada salah satu buku itu menjelaskan 50 ciri-ciri orang munafik. Kalau dibahas juga bagus itu 50 ciri-ciri orang munafik. Bagus. Tapi di sini hanya sedikit saja. Sholat subuh, sholat isya, sama yang tadi, yang 3 tadi itu. Ciri-ciri orang munafik. Baik. Ada apa di ujian keimanan itu? Apa yang dilakukan Allah terhadap orang munafik dan orang mukmin ketika di ujian keimanan? Yaitu Allah datang kepada mereka. Ya. Allah datang kepada mereka, yaitu orang beriman dan orang munafik. Kemudian Allah menyingkapkan betisnya. Gak usah dibayangin juga betisnya kayak apa. Gak usah. Apakah betisnya sama seperti kita atau tidak, gak usah dibayangkan. Yang pasti iman kita meyakini Allah itu memiliki betis. Allah itu memiliki betis. Tapi kita tidak boleh menanyakan gimana betisnya Allah. Kita juga gak boleh mengingkari, walah Allah tuh gak punya betis kok. Masa Allah punya betis? Ya nggak boleh juga begitu. Karena Allah mewahyukan, memberikan keterangan melalui hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu memiliki betis, dibuktikan di ujian keimanan ini. Karena ada hadisnya di sini. Allah datang kepada mereka, kemudian Allah menyingkapkan betisnya, maka orang yang beriman pun bersimpuh sujud. Orang yang beriman sujud ketika melihat betisnya Allah. Ya, kecuali orang munafik. Orang munafik tidak sujud. Kemudian di ujian keimanan itu tempatnya sangat gelap. Sangat gelap. Gimana mau melihat betisnya Allah? Karena gelap. Maka orang beriman pun diberi cahaya, sedangkan orang munafik dipadamkan cahayanya. Cahaya dari apa, Pak? Cahaya apa kira-kira ini? Cahaya wudhu. Ya, disebutkan adalah cahaya wudhu kita. Maka kalau wudhu yang sempurna ya fitrah ya. Samil. Kalau wudhu yang sempurna, jangan terburu-buru. Karena ini akan menjadi cahaya kita nanti. Baik. Kemudian setelah ujian keimanan, ya, maka di sini ketika
di ujian keimanan ini orang munafik gagal dan langsung dimasukkan ke dalam Jahannam. Langsung dimasukkan ke dalam Jahannam. Ya. Tersisalah hanya orang-orang yang beriman. Ada dua golongan, orang yang beriman yang tidak punya dosa, sebagaimana para nabi dan rasul, dan manusia para pendosa. Di ujian keimanan ini hanya terdiri dari satu golongan. Setelah orang munafik itu masuk neraka, tinggal satu golongan orang yang beriman. Orang beriman kan banyak. Ada yang punya dosa dan ada yang tidak punya dosa. Ada yang dosanya diampuni dan ada yang tidak diampuni. Ini bahaya banget ini. Ini saya kalau ngobrol sama salah satu orang itu suka nangis kalau nanti ketika melihat sirat, tatkala ujian keimanan sudah selesai, kemudian dihadapkan di pelupuk mata kita itu sirat terbentang di depan mata kita. Nah, ada yang menangis saya kalau ngobrol masalah ini. Ada apa dengan sirat itu? Seperti apa ciri-ciri sirat itu? Sirat yaitu jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Berarti di bawahnya apa? Jahannam yang menggelegak. Dan kita, setiap mata kita pasti melihat neraka Jahannam. Kemudian alhamdulillah. Sirat itu licin sifatnya. Yang kedua, sirat itu berduri. Yaitu berduri itu berarti tajam tidak? Tajam. Licin, berduri, dan tipis. Lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tidak ada keterangan yang menyebutkan sirat itu dibelah seperti rambut yang 7. Nggak ada. Kalau saya masih kecil, selalu diberikan penjelasan sama guru waktu itu, rambut, kemudian dia benar diambil waktu itu guru saya begitu, diambil rambutnya. Nah ini dibelah menjadi 7. Mungkin niatnya baik untuk memberikan pengetahuan. Tapi salah karena nggak ada riwayatnya. Padahal berkaitan dengan hal yang gaib, kita tidak boleh ngarang. Ya. Berkaitan dengan yang gaib ini harus ditanamkan kepada anak keturunan kita. Berkaitan dengan yang gaib, kita tidak boleh ngarang sampai ada nas atau dalil yang menjelaskan. Ya. Tidak ada riwayat rambut dibelah menjadi 7, nggak ada. Di sini ya sifatnya sirat itu adalah licin, berduri, dan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan itu nanti kita akan berhadapan di pelupuk mata kita melihatnya. Ada yang melewati secepat kedipan mata. Nah, silakan berkedip. Nah, sudah sampai. Ya, sudah sampai. Panjangnya seberapa, Ustadz? Nggak ada riwayat. Saya belum menemukan riwayat panjangnya sirat itu. Mungkin ada yang pernah membahas, Ustadz-ustadzah di sini? Ustadzah muslimah mungkin pernah membahas? Oke, belum pernah mendapatkan keterangan juga. Panjangnya sirat itu berapa, Ustadz? Nggak tahu, saya juga belum pernah mendapatkan. Yang pasti, sirat ini lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ada yang melewatinya secepat kedipan mata. Ada yang secepat kilat. Dalam riwayat ini, yang saya tulis di keterangan ini, saya ambil dari hadis-hadis, kemudian saya masukkan ke buku Nisrina, tapi saya tidak cantumkan hadis-hadisnya. Takut panjang, takut ketebelan. Tapi insya Allah ini saya ambil sahih dari hadis-hadis yang sahih. Ada yang melewati sirat itu secepat angin. Ya nggak usah dibayangkan juga angin topan atau angin lesus. Kalau angin lesus nggak sampai-sampai karena muter-muter angin puting beliung itu kan. Nggak usah begitu juga. Baik, ada yang secepat burung.
Ada yang secepat burung. Burung apa Ustadz? Apakah burung gagak atau burung apa? Nggak usah bertanya juga. Ada yang secepat kuda terbaik, ya. Dan ada yang secepat unta. Ada yang selamat tanpa cacat. Ada yang terluka tapi selamat. Ada pula yang jatuh ke dalam neraka Jahanam. Ini yang melewati sirat ini adalah semuanya orang beriman. Yang melewati sirat ini semuanya orang beriman. Karena orang kafir dan orang munafik sudah masuk duluan. Ternyata orang yang beriman pun juga ada yang masuk ke dalam neraka Jahanam. Semoga di antara kita ini tidak ada yang masuk ke dalam neraka Jahanam. Naudzubillah. Ya, apalagi kalau ada artis yang mengatakan, wah, apa itu pernyataannya? Ya, pokoknya saya tidak mau kalau ada kalau di surga nanti bertemu dengan ini, mending saya tidak di surga. Wah, sombong sekali dia. Kalau saya di surga nanti ketemu dengan si Fulan, si Habib Fulan, maka mending saya tidak masuk surga. Dia mengatakan begitu. Ada juga artis yang pede mengatakan, mending saya nanti di neraka saja, ketemu dengan penyanyi ini, penyanyi ini, penyanyi ini. Nanti kan kita konser di mana? Di neraka. Kata siapa konser? Baru dibangkitkan dari kubur saja sudah takut. Bagaimana dia mau konser coba? Ini kesombongan manusia tuh seperti itu. Koyak ya oh, kalau bahasa orang Jawa itu koyak ya oh gitu ya. Gaya begitu. Masya Allah. Naam. Kemudian neraka, karena tadi sudah sirot, maka bawahnya adalah neraka. Dimasuki oleh orang kafir, orang mukmin, dan orang Islam yang berdosa yang belum diampuni. Karena diantara dimasukkan ke dalam neraka itu adalah sebagai penebus dosa. Di neraka itu memiliki 7 pintu. Penduduk neraka itu besar. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Telinganya yaitu 70 hasta. Berarti lebih tinggi daripada Nabi Adam. Telinga penduduk neraka berarti ada sambil wah gitu ya Mil ya. Nggak tahu juga ya Mil ya. Apakah begini kita juga nggak tahu. Yang pasti Allah tuh menciptakan itu dengan proporsional. Ya. Telinganya itu 70 hasta. Berarti lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nabi Adam berapa hasta? 60 hasta. Ini telinganya saja 70 hasta. Kemudian jarak antara pundak sampai pundak itu sejauh manusia menunggang kuda dengan cepat selama 3 hari. Jarak antara pundak sampai pundak. Seperti itu. Kenapa kok mereka itu diciptakan dengan besar-besar? Tujuannya adalah supaya merasakan siksaan dengan maksimal. Panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Cuacanya di neraka itu ada 2. Ada yang panas, ada yang dingin. Yaitu zamharir. Ya. Nama-nama neraka ada neraka Jahim, ada neraka Jahanam, kemudian ada neraka Ladho, ya. Kalla innaha ladho, kemudian nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, dan seterusnya. Kemudian ada Sa'ir, neraka Sa'ir, ada neraka Sakor. Ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Ya, ini ada di pembahasan kelas berapa? Tadabbur bacaan Al-Qur'an itu kelas 4. Bahwasanya orang yang nggak mau sholat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal
minal musallin. Kemudian ada hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah dan seterusnya. Kemudian ada neraka hawiyah. Kalau hawiyah gimana ayatnya? Wa ummuhu hawiyah, masya Allah. Wa ummuhu hawiyah. Di dalamnya itu hanya ada siksaan, tidak ada kenikmatan. Saya belum pernah mendapati hadis yang atau mendapatkan keterangan dari para ulama yang mengatakan orang yang mengadakan salawat Nabi itu nanti ketika di hari maulidnya nanti akan diringankan dan mendapatkan kebahagiaan di surga, di neraka. Saya belum pernah mendapatkan karena ada salah satu ustadz yang mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan yang melakukan atau merayakan maulid nanti diantaranya akan mendapatkan keringanan dan kebahagiaan di neraka karena saking dahsyatnya maulid Nabi. Cuma saya belum pernah mendapatkan. Kalau ada yang mendapatkan boleh nanti saya kasih tahu supaya saya tahu seperti itu. Itu berkaitan dengan neraka. Jadi di neraka itu yang ada hanya ada siksaan, tidak ada kenikmatan sedikit pun. Ya. Kemudian ada kontoroh. Nah, seperti ini kontoroh itu. Nih, antara neraka dan surga, ya, di antaranya ada kontoroh, ada jembatan lagi, jembatan yang kedua. Jadi jembatan tidak hanya satu, tapi ada dua. Apa itu di kontoroh? Apa yang dilakukan oleh para manusia di kontoroh, yaitu kisos bagi para calon penduduk surga untuk menghilangkan hasad, iri, dendam di hati. Sehingga mereka masuk surga dengan hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang ada dendam, ada iri dengki, ya nanti akan dibalasnya di kisosnya di situ. Yang dulu pernah nonjok sesama muslim, pernah kelahi di pesantren, ya nanti akan dikisos di situ. Semuanya dikisos. Begitu. Kontoroh. Termasuk orang-orang yang terakhir keluar dari neraka. Termasuk orang Islam yang dia masuk ke neraka, kemudian dia dientaskan dari neraka, dia nanti juga akan masuk ke kontoroh. Terus gimana dong Ustadz? Apakah orang yang di neraka dan di surga itu nanti gimana? Yang sudah manusia yang sudah di surga, tapi ada manusia yang di neraka. Nanti di kontorohnya gimana? Apa nggak masuk surga duluan? Nunggu di kontoroh ya nggak tahu. Seperti apa, tidak ada keterangannya. Nah, tapi pada intinya di kontoroh itu adalah kisos sesama muslim. Dan yang terakhir adalah surga. Baik, surga itu dimasuki hanya orang yang beriman, yang tidak ada dosa, jadi dosanya sudah tidak punya lagi, sudah habis, ya dientaskan di neraka. Bagi mereka yang masuk neraka, maka sudah dihapuskan dengan neraka itu, dibakar, disiksa untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Ya, sebagaimana kisahnya Alqamah. Ya, anak-anak ingat ya cerita Alqamah ya. Gimana itu ceritanya Alqamah? Ada yang masih ingat? Bapak? Alqamah. Wa ma adraka mal Alqamah? Siapa itu Alqamah? Manusia yang sholih, ya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak berbakti dengan kedua orang tuanya, dengan ibunya khususnya, setelah menikahnya. Masih ingat ya Pak ya, Alqamah? Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia itu solih banget sama ibunya, berbakti sama ibunya. Tapi setelah Alqamah ini menikah, Alqamah memiliki sifat yang buruk dikarenakan sifat istrinya yang buruk. Seorang anak laki-laki yang tadinya itu mudah memberikan sesuatu kepada ibunya. Ini ibu, untuk ibu, ingat dengan ibunya. Ketika dia menikah, dia sudah lupa dengan ibunya dan dia perhitungan dengan orang tuanya.
Maka ketika meninggal dunia, ya ibunya itu dia tidak ridho dengan anaknya karena disakiti hatinya oleh Alqamah terus. Sampai ketika Alqamah sakaratul maut, maka Alqamah itu sulit untuk meninggal. Dikarenakan ibunya belum ridho, belum memaafkan. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil ibunya, sini ibunya. Dipanggil, setelah dipanggil, kalau kamu tidak memaafkan, maka Alqamah mending saya bakar sekarang. Karena Rasul juga tidak ingin Alqamah itu disiksa di mana? Di neraka, tidak mau. Rasulullah tidak mau melihat Alqamah itu disiksa di neraka. Maka Rasulullah lebih mending, lebih senang Alqamah saya siksa aja di dunia, ibu. Saya bakar Alqamah sekarang. Saya bakar Alqamah dengan api dunia supaya tidak mendapatkan ya api neraka. Ibu mana yang tega melihat anaknya dibakar? Tidak ada yang tega. Maka kemudian ibunya luluh dan memaafkan Alqamah. Maka kemudian Alqamah setelah mendapatkan ridho, maka Alqamah bisa meninggal dunia. Ini diantara tanda dan tanggung jawab orang tua, seorang ayah dan seorang ibu untuk mencarikan mantu yang solihah. Soalnya kalau punya mantu nggak solihah, dikhawatirkan nanti anaknya seperti Alqamah. Maka tanggung jawab kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan mempasrahkan ke anaknya. Udah kamu cari sendiri, udah gede cari, nggak bisa nyari, cari aja sendiri. Jangan. Carikan yang solihah. Yang menjadikan anaknya itu tidak pelit kepada orang tuanya. Karena ada banyak kasus-kasus yang curhat gitu. Seorang ibu-ibu yang dulu anaknya itu lomo, ringan memberikan hartanya kepada ibunya. Tapi setelah menikah, anaknya menjadi pelit kepada ibunya. Perhitungan. Begitu. Semoga nanti kita tidak memiliki mantu-mantu yang jahat, mantu-mantu yang tidak salah. Semoga tidak memiliki itu. Semoga kita memiliki mantu-mantu yang solihah. Masya Allah. Baik. Kemudian surga itu memiliki 8 pintu. Dan surga memiliki 100 tingkatan. Ada 8 pintu, ada 100 tingkatan. Dan setiap tingkatan itu jaraknya adalah sejauh langit dan bumi. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Terus gimana dong Ustadz? Kalau saya di lantai atau di surga 88, anak saya di 50 atau kebalikannya. Bagaimana kira-kira? Ya, ada ada ayat yang mengatakan bahwasanya ya al-akhilla, apa ya ayatnya ya Ustaz? Saya kok lupa ayatnya. Ada yang ingat ayatnya? Iya, pokoknya ayatnya itu nanti anak keturunan yang imannya yang dihubungkan antara surat An-Nur, surat At-Tur, ayat berapa Ustazah? Baik. Kalau orang beriman, orang tuanya beriman, anaknya beriman nanti akan digabungkan. Maka ada materi-materi itu adalah ya membangun rumah di surga, ada di surga bareng-bareng, masuk surga bersama, itu seperti itu. Kemudian atapnya surga Firdaus, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dari surga Firdaus inilah mengalir sungai-sungai, dialirkan. Kemudian di atasnya surga Firdaus itu atapnya adalah arsy. Atapnya surga Firdaus itu adalah arsy Ar-Rahman. Penduduk surga yang paling rendah, ini yang jarang dibahas. Penduduk surga yang paling rendah adalah mereka yang berangan-angan. Jadi orang yang terakhir kali keluar dari neraka, itu adalah dia masuk ke surga yang paling rendah. Dapat apa? Dia mendapatkan, jika dia berangan-angan sesuatu, maka Allah lalu memberi dia itu 10 kali lipat darinya. Kenikmatannya itu 10 kali lipat. Penduduk surga tidak ada yang buang air kencing ataupun air besar dan tidak kentut dan tidak pula kotor. Nah, seperti itu. Kembung dong Ustadz? Ya tidak. Wallahu alam. Seperti itu. Ya. Dan nikmat yang paling agung adalah melihat wajah Allah.
serta keabadian. Nikmat yang paling agung adalah melihat wajah Allah, kemudian keabadian. Setelah kematian itu disembelih. Baik Bapak-bapak semuanya, ini pengantar dari ayat ya, panggilan manusia, mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka kita bismillah, dengan adanya materi ini semoga iman kita kepada hari kebangkitan itu bisa bertambah. Dan ini menjadi pengantar, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.